Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Apa kabar hari ini anak-anak? Semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Tetap semangat mengikuti pembelajaran kita pada pagi, siang, sore, dan malam ini. Tergantung kalian melihat video ini. Kali ini Pak Husni akan menjelaskan materi dari salah satu materi dari matematika yaitu adalah matriks, di mana materi ini masuk ke dalam materi matematika di kelas 11. Oke, sebelum saya masuk ke materi, ada beberapa hal yang akan saya jelaskan, yaitu ada mengenai operasi matriks, kemudian jenis-jenis matriks, determinan matriks, dan inverse matriks. Pada kesempatan kali ini, poin pertama yang harus kita bahas adalah pada definisi matriks dan operasi matriksnya. Oke, misalkan ya, jika terdapat suatu parkiran mobil ya yang dimana terdapat suatu baris. Nah, ini maksudnya adalah baris ya. Misalkan dari mobil biru sampai dengan mobil ungu ini merupakan baris. Begitu pula mobil abu-abu sampai dengan mobil kuning. Ini dinamakan baris. Yang di atas baris pertama, yang kedua baris kedua. Oke. Kemudian ada juga yang namanya kolom. Kalau kita lihat di sini, kolom itu adalah yang menurun dari mobil biru sampai mobil abu-abu. Begitu juga mobil kuning dengan mobil merah. Ini dinamakan kolom. Yang ini kolom 1, kemudian kolom 2, begitu seterusnya sampai dengan kolom ke-5. Misalkan saya pengen menentukan suatu mobil merah muda atau mobil pink. Nah, posisi ini berarti kita tentukan baris keberapa dan kolom keberapa. Kalau kita lihat dia kan terletak di baris pertama ya. Terletak di baris pertama. Kemudian untuk kolomnya 1, 2, 3. Di kolom 3 berarti posisi mobil pink berada di baris pertama dan kolom ke-3. Begitu pula konsep dari matriks itu sendiri. Yang dimana matriks adalah susunan segi empat siku-siku dari bilangan yang diatur berdasarkan baris dan kolom. Ya, ada baris dan ada kolom. Kemudian, bilangan-bilangan dalam susunan tersebut dinamakan entry atau dalam matriks disebut dengan elemen nih. Elemen ya, nanti akan Paulus sebut dengan elemen untuk isi-isian dari matriksnya. Kemudian juga ada istilah yang namanya ordo atau ukuran matriks yang menyatakan banyaknya baris dan kolom pada suatu matriks. Oke, sekarang kita masuk ke ordo matriks, yang dimana kita mengetahui ukuran suatu matriks. Misalkan nih, ada matriks A ya, kita fokus ke sini ya. Kita lihat, kalau kita cek di sini barisnya 1, 2, 3. Barisnya ada 3 ya. Kemudian kolomnya, kalau kita cek 1, 2. Berarti matriks A memiliki 3 baris dan 2 kolom. Maka bisa kita nyatakan untuk ordo matriks A adalah 3 kali 2. 3-nya baris dan 2-nya kolom. Kemudian untuk matriks B, kita lihat ya. Barisnya ada 1. Oke, kemudian kolomnya kita cek ya. 1, 2, 3, 4. Berarti barisnya 1, kolomnya 4. Sekarang kalian coba ya untuk matriks C dan D. Untuk kalian mencoba, bisa kalian pause video berikut ini. Oke, kita lanjutkan ya. Setelah kita belajar tentang bentuk atau ukuran dari matriks yang disebut dengan ordo matriks, kita lanjut ke notasi matriks.
Nah, matriks itu dinotasikan dengan huruf besar atau huruf kapital. Ya, jika A adalah suatu sebuah matriks, kita dapat menggunakan AIJ. Nah, maksudnya apa? Untuk menyatakan entry atau unsur atau elemen yang terdapat di dalam baris I dan kolom J. Atau bisa disebut kalau I gini aja, kalau I itu baris, kalau J itu kok kolom. Misalkan ya, nih di sini ada A11, A12 dan seterusnya sampai A1N. Berarti A1 ini adalah A baris pertama ya. Yang kalimat kedua, angka kedua itu kolomnya. Ya, baris pertama, kolom ke pertama. Yang ini baris pertama juga dan kolomnya yang kedua dan seterusnya. Baris pertama, kolom ketiga. Kalau yang bawahnya berarti A21, berarti barisnya yang kedua, kolomnya yang pertama. Kalau yang ini barisnya kedua, kolomnya kedua dan seterusnya. Contoh, nih. Misalkan di sini ada A sama dengan 1, 1, 2, 9, 2, 4, min 3, 1, 3, 6, min 5, 0 ya. Berarti kalau saya mau menyebutkan A13, berarti baris pertama elemen yang terletak di baris pertama dan kolom ketiga apa? Baris pertama, kolomnya ketiga, berarti ada di 2. Nah, gitu ya. Atau misalkan kita coba lagi ya, angka yang lain. Misalkan A 2 24. Oke, artinya baris kedua kolom keempat. Barisnya yang kedua, berarti yang ini ya, baris yang kedua yang ini. Kemudian, nih baris kedua. Kemudian kolom keempat. Satu, dua, tiga, empat. Ini dia kolom keempat. Oke, sekarang ketemunya di mana? Ketemunya ada di angka 1. Berarti A24 sama dengan 1. Dan begitu seterusnya. Oke, bagi yang belum paham, silakan ulangi video ini. Dan bagi yang sudah paham, silakan coba kalian kerjakan latihan 1, 2, 3, dan 4. Tentukan posisi atau nilai dari A21, A33, A42, A12. Oke, sekarang kita lanjutkan ke pembahasan berikutnya, yaitu tentang operasi pada matriks. Yang pertama, kita pelajari terlebih dahulu penjumlahan pada matriks. Oke, jika A ya dan B adalah sembarang dua matriks yang ukurannya sama, nih poinnya di sini anak-anak ya, ukurannya sama atau ordonya sama, maka jumlah A tambah B adalah matriks yang diperoleh dengan menambahkan entry-entry atau elemen-elemen yang bersesuaian dalam kedua matriks tersebut. Maksudnya gimana, Pak? Oke, jadi jika kita ingin menjumlahkan suatu matriks, maka entry-entry-nya harus yang sama atau posisinya yang sama. Misalkan di sini A11, maka hanya bisa dijumlahkan dengan B11 ya. Ini matriks A, ini matriks B ya. Kemudian jika kita mau menjumlahkan A23, maka hanya bisa dijumlahkan dengan B23 ya. Jadinya begini nih, A23 ditambah B23. Ataupun ataupun misalkan A31 ya, baris ketiga kolom pertama, maka bisa dijumlahkan dengan matriks B-nya baris ketiga juga kolom pertama. Jadi A31 ditambah B31. Dan ini juga berlaku untuk operasi pengurangan. Ya, artinya ini juga harus sama ya. Dengan menjumlahkan atau mengurangkan dengan elemen yang posisinya sama. Dan matriksnya juga harus sama. Oke, kita masuk ke contoh soal dan penyelesaiannya. Misalkan ada matriks A dan matriks B. Maka bagaimana jika A ditambah B? Nah, kita proses satu-satu ya. A ditambah B. Oke, matriks A itu kan 3, 2, 5, 1, min 6, 4. Oke, ditambah 4, min 6, 7, 0, 8, 2. Oke, sekarang kita jumlahkan dengan posisi yang sama. 3 ditambah 4. Oke. 2 ditambah min 6.
kemudian 5 ditambah 7, 1 ditambah dengan 0, min 6 ditambah 8, kemudian 4 ditambah 2. 4 tambah 2. Oke, setelah sudah seperti ini, maka kita jumlahkan 3 ditambah 4, 7. 2 ditambah min 6, min 4. 5 tambah 7, 12. 1 tambah 0, 1. Min 6 tambah 8, 2. 4 tambah 2, 6. Maka inilah hasil dari matriks A ditambah dengan matriks B. Selanjutnya kita coba untuk matriks A dikurangi dengan matriks B. Oke, kita tulis lagi. 3, 2, 5. 1, min 6, 4. Oke, kita kurangi ya. B-nya kita ubah jadi matriks ya. 4, min 6, 7, 0, 8, 2. Sekarang kita kurangi ya. 3 dikurang 4. Tulis 3 dikurang 4. 2 dikurang min 6. 2 dikurang min 6. 5 dikurang 7. 1 dikurang 0. Min 6 dikurang 8. 4 dikurang 2. Nah, seperti ini di penjabarannya. 3 dikurang 4 hasilnya min 1. 2 dikurang min 6 hasilnya 8. 5 kurang 7 hasilnya minus 2. 1 kurang 0, 1. Min 6 kurang 8, min 14. Dan 4 kurang 2 adalah 2. Baik, silakan bagi yang belum paham bisa mengulangi video yang tadi ya sampai kalian paham-paham betul. Oke, kalau sudah paham bisa dilanjutkan dengan latihan soal berikut ini. Ya, silakan diketahui matriks X dan matriks Y. Berapa matriks X ditambah matriks Y kemudian matriks X dikurang matriks Y. Baik, kita lanjutkan ya ke materi berikutnya, yaitu operasi pada matriks, di mana perkalian skalar pada matriks. Jadi, jika matriks A adalah suatu matriks dan C suatu skalar, maka hasil kali C dikali A adalah matriks yang diperoleh dengan mengalihkan masing-masing entry atau elemen dari A oleh C. Contoh, diketahui nih matriksnya ya. Seperti ini. Kemudian dikalikan dengan skalarnya ya adalah C. Berarti C-nya kita kalikan semua dengan elemen yang ada pada matriks A. Jadi C dikali A11, C kali A12, C kali A13, dan seterusnya. Oke, kita masuk ke contoh saja ya. Contohnya seperti ini. Jika ada matriks A, 7, min 4, 12, min 1, 2, min 6, berapa hasil dari min 2 dikali matriks A? Oke, berarti minus 2, ya. Kita tulis lagi 7, min 4, 12, min 1, 2, min 6. Nah, berarti ini kita kalikan semua, kita pindahkan minus 2-nya. Minus 2 dikali 7. Minus 2 dikali minus 4. Minus 2 dikali 12. Min 1, min 2 ya. Min 2 dikali min 1. Min 2 dikali 2. Min 2 dikali minus 6. Oke, hasilnya adalah ini ya. Min 2 dikali 7 hasilnya min 14. Min 2 dikali min 4 hasilnya 8. Min 2 kali 12 hasilnya minus 24. Min 2 kali min 1 hasilnya 2. Min 2 kali 2 hasilnya min 4. Min 2 kali min 6 hasilnya 12. Baik, yang sudah paham bisa lanjut ke latihan soal. Dan bagi yang belum paham bisa mengulangi video yang tadi sampai kalian benar-benar paham. Oke, untuk yang sudah paham bisa mengerjakan latihan soal ini. Diketahui skalar A sama dengan 1/3 dan matriks Y sama dengan 12, 3, 9, 6, 15. Nah, tentukan skalar A dikali matriks Y. Baik, sekarang kita ulik kembali yuk pembahasan kita sebelumnya. Sekarang apa sih yang namanya ordo? Ya, tadi kan sudah kita jelaskan bahwa ordo itu adalah ukuran yang terdapat pada suatu matriks yang biasanya kita sebut atau kita notasikan dengan baris dan kolom.
barisnya berapa dan kolomnya berapa. Kemudian ada juga entry ya, entry atau elemen. Apa itu elemen? Ya, elemen itu adalah unsur-unsur yang terdapat pada suatu matriks. Kemudian, apakah semua matriks bisa dijumlah atau dikurangkan? Kemudian apa ya syaratnya? Ya, semua matriks itu belum tentu bisa dijumlah atau dikurangkan. Dengan syarat bisa dijumlah atau dikurang, syaratnya adalah ordonya harus sama ya, ukurannya harus sama. Kalau matriks 3 kali satu bisa dikalikan, bisa dijumlahkan dengan 3 kali satu. 2 kali 2 dengan 2 kali 2 juga ya. Kalau ukuran matriksnya berbeda, maka matriks tersebut tidak bisa dijumlah atau dikurangkan. Oke? Terima kasih teman-teman semua yang sudah menyaksikan video pembahasan matriks kali ini. Jangan lupa dipelajari kembali dan latihan-latihan soalnya diulangi kembali. Sampai jumpa di materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.